Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana kita membuat jurnal, ya jurnal pembelajaran. Jadi kita sebagai pendidik kalau mengajar itu biasanya kita ada jurnalnya. Jadi misalkan hari ini ya jadi tanggal berapa gitu, kemudian eh, kadang ya jam keberapa juga gitu ya. Bisa juga yang pasti kelasnya gitu. Dan kita mengajar apa gitu. Dan ada catatan-catatan yang lain lah ya. Nah, sekarang bagaimana membuat ini secara digital ya. Walaupun tentu saja di Excel ya tentu bisa kita. Nah, tapi bagaimana kalau kita membuat di Notion ini? Jadi pertama kita akan membuat judul dulu di sini. Jadi kita tulis jurnal pembelajaran atau jurnal mengajar ya, jurnal mengajar. Nah, jurnal mengajar. Kemudian di sini tipe blok yang akan kita buat adalah data tabel ya. Jadi dia dalam bentuk data tabel. Sehingga di sini kita nanti bisa pakai slash terus data ya. Nah, itu ya nanti akan ada tabel. Tapi seperti biasa Bapak Ibu juga bisa menambahkan icon terlebih dahulu nih. Misalkan mau mencari icon apa data. Misalkan cari book ya, ada nggak buku nih. Nah, ada di sini ya. Jadi misalkan kita mau mencari atau ikonnya adalah book seperti ini. Jurnal mengajar. Misalkan nah pelajarannya. Kemudian kita ke data dan kita pilih yang tabel. Oke. Di sini ada tampilan seperti nampak ya di layar tabelnya. Nah, ini bisa nanti kita ganti namanya. Lalu kemudian di sini ada untitled, judul dari tabel ini. Boleh disamakan saja misalkan gitu. Jurnal mengajar, misalnya gini aja ya. Nah, ini juga bisa kita hide. Jadi dia nggak hilang tapi cuma kita hide aja. Karena sudah ada judulnya. Nah, di sini ada name dan kemudian ada property. Nah, property yang pertama ini kita delete dulu. Nah, kemudian kita bisa tambahkan property yang lain. Nah, biasanya di sini kita itu akan yang pertama misalkan kita ingin menulis apa di sini ya, di name-nya ini. Apakah pertemuannya gitu ya, atau tanggalnya, atau sekedar nomor misalkan. Misalkan sekedar nomor, ya tidak apa-apa gitu ya. Misalkan sekedar nomor aja. Atau pertemuannya, misal. Bisa juga kita tuliskan di sini. Jadi terserah oleh Bapak Ibu. Jadi misalkan kita tuliskan pertemuan ke satu gitu ya. Pertemuan kelas ke satu. Nah, kita tambahkan di sini nanti. Misalnya kelasnya pertemuan ke satu untuk kelas apa gitu ya. Nah, di sini kita punya properti. Nah, propertinya tuh banyak sekali. Nah, di sini bisa lihat subject, grade, teacher, lesson plan, dan lain-lain. Banyak lah. Kalau kita terus ke bawah, ini adalah tipe-tipe propertinya itu banyak sekali. Nah, di sini kita akan memakai tipe yang select. Jadi nanti kelasnya kita masukkan semua. Jadi kelas kita mengajar itu kita masukkan aja semua. Jadi kita pilih select di sini. Nanti kita ketik add option. Nah, misalkan saya kebetulan mengajarnya hanya 5 kelas misalnya. Ini. Nah, kita tulis semua nih. Dan dia berubah warna sendiri ya. Misalkan seperti inilah contoh. Nah, dia udah berubah warna sendiri. Jadi waktu kita klik di select ini, maka nanti akan ada kelasnya. Misalkan kita ngajar di RPL 2 misalnya ini. Kemudian apalagi nih yang diperlukan? Biasanya date, tanggal. Jadi kita tambahkan lagi properti, nanti pilih propertinya tanggal, date. Kita tarik date. Sini ya. Nah, date-nya ini bisa kita ganti misalkan tanggal gitu. Nah, seperti ini. Termasuk yang ini juga kita bisa ganti ya, namanya ini kelas misal.
kelas gitu. Nanti dia akan berubah di kelas. Tanggalnya, ini kita geser, rapihkan dulu. Nah, kalau date dia langsung nanti masuk ke tanggal. Misal besok ya mengajarnya misal gitu. Nah, dia langsung tuh tanggal 18 Juli misal seperti ini. Nah, kemudian tuh kita ngajarin apa? Materi kan, berarti materinya tentang apa? Nah, ini sebenarnya bisa saja langsung diberi catatan ya. Catatan gitu. Tapi kalau saya sih lebih sukanya ini diberikan materinya apa saja. Jadi kita sudah membuat materi gitu. Materinya apa saja, tipenya nanti pilih yang select lagi tipenya. Jadi materinya itu udah kita tuliskan dulu. Misalkan kalau di sini saya misalkan makhluk hidup itu ya. Makhluk hidup materinya atau babnya gitu. Ya bab makhluk hidup. Nah, makhluk hidup misal begini. Atau kita ganti ini bab aja ya. Babnya makhluk hidup itu kita kok belum. Kita ulang ya. Kita lihat edit property, kita pilih select belum ya tadi. Nah, di sini kita tulis nih makhluk hidup. Nah, kemudian di enter. Apalagi misalkan setelah makhluk hidup itu, misalkan makhluk hidup, zat dan perubahannya, misalkan nanti setelah itu adalah energi, misal. Kemudian misal bumi ini. Jadi ini bab besarnya gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan misalkan subbabnya, submaterinya. Ya. Subbab itu misal. Kita pilih tipenya, lagi pilih tipenya. Nah, ini bisa kita cari yang multi select. Jadi kalau select tuh hanya bisa milih satu ini kita, misalkan ini ya. Tapi kalau nanti subbab kita bisa milih lebih dari satu materi. Jadi ini subbab tadi ya, edit property lagi kita tambahkan. Misalkan nih makhluk hidup itu ada tiga subbab. Sini makhluk hidup itu ya. Kemudian simbiosis misalnya. Kemudian jejaring makan misal. Nah, untuk yang tadi zat dan perubahan misalkan ada konsep materi. Misalnya ini contoh aja. Terus mungkin ada wujud materi dan sifat materi misalnya. Kemudian yang ketiganya misalkan ada perubahan materi. Nah, terus ada lagi misalkan tadi yang tentang energi. Misalkan energi terbarukan. Ini contoh aja ya. Sama energi non terbarukan. Misal ini contoh. Jadi sebenarnya bisa disesuaikan sih nanti sama Bapak Ibu bentuknya seperti apa. Ini kalau saya sih seperti ini bentuknya biasanya. Subbab kita pilih nih. Misalkan babnya adalah tentang konsep materi dulu. Nah, kemudian kita bisa berikan catatan di sini. Nah, nanti jadi kita catatan. Kenapa ini S? Catatan. Nah, gini ya. Bentuknya teks aja. Jadi kita nanti bisa ngetik di sini. Misalkan ada apa gitu ya. Nah, ini bisa ngetik di sini. Nah, sekarang kita lihat ini, misalkan kan ini masih pertemuan ke-1 lagi, misal ini pertemuan 1 lagi untuk kelas yang lain ya. Misalkan ini untuk RPL 1, ini untuk tab 1 misal. Nah, kemudian kita ada juga pertemuan kedua misal untuk 10 RPL 2. Terus kedua untuk misalkan 10 tab ini ya, kita pilihnya ini 10 tab 1 misal. Nah, kemudian kita bikin. Jadi ketika kita masuk kelas ya tinggal kita buka laptop. Misalkan di RPL 1 ngajarnya tanggal 19.
Ini pertemuan ininya tanggal 20. Nah, ini yang di pertemuan keduanya berarti tanggal 25 misal. Ini pertemuan kedua juga tanggal 27 misal. Nah, itu ya. Kita pilih-pilih aja kan. Nah, makhluk hidup ini kita bisa pilih lagi. Mungkin masih tetap tentang makhluk hidup ya, cuma ini ganti gitu. Ini misalkan simbiosis. Oh, yang ininya, yang ini bukan ini ya. Yang ini berarti misalnya ciri-ciri makhluk hidup gitu. Nah, yang ini simbiosis sama jejaring makan misal. Nah, ininya tetap makhluk hidup ya. Oh, yang kalau ini berarti tetap sama ya, sebentar. Ini kan kelas yang lain. Kelas yang lain berarti tetap ciri-ciri makhluk hidup. Yang ini juga pertemuan lain tetap ciri-ciri makhluk hidup. Nah, baru yang ini ya, dia makhluk hidup tapi udah masuk ke simbiosis sama jejaring makanan misal. Nah, yang TAB juga sama, makhluk hidup, ininya simbiosis sama jejaring makan. Misal seperti ini. Oke. Nah ya Bapak Ibu, ini kita sudah, jadi kita cuma nulis-nulis begini aja nih. Jadi nanti kalau ada catatan bisa kita ketikkan gitu ya. Catatannya itu bisa kita ketikkan di sini. Apa misalkan sampai bab ini atau apa gitu. Termasuk juga nanti kita bisa tambahkan juga status juga gitu ya. Statusnya apakah ini sudah diajarkan atau belum gitu ya. Gimana. Bisa kita tambah lagi nih misalnya propertinya. Status ya. Status. Nah ini status. Nah, ada not started ini gitu ya. Misalkan ini ganti bahasanya belum diajarkan misal. Belum diajarkan. Yang ini misalkan sedang diajarkan gitu ya. Kemudian yang ini selesai misalkan. Hasilnya sudah tersampaikan. Nah, ini juga bisa. Oh kan, statusnya ini belum diajarkan semua. Setelah mau digeser ke sini, misalnya ini mau dipindah ke sini boleh ya. Jadi disesuaikan aja. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita dengan mudah, rapi nanti itu. Dan ini karena dia basisnya online, sehingga kita bisa ya mau bawa handphone, bawa tablet, bawa ini juga bisa. Semua, bawa laptop bisa, bawa HP bisa. Jadi kita bisa, ya bisa semua lah gitu ya. Nah, sekarang kita misalkan, ini saya mau satu lagi deh, pertemuan kedua. Pertemuan kedua untuk yang RPL 1 ya. Misalnya gitu, sama pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga untuk RPL 2. Nah, misal seperti ini. Ini pertemuan kedua ya, berarti ini tanggal 26, misalkan 1 minggu kan. Nah, kalau ini misal 22, misal gitulah. Nah, ini materinya masih makhluk hidup, misal. Pertemuan kedua kan, sama simbiosis dan jejaring makanan. Nah, kalau ini makhluk hidup, pertemuan pertama masih jejaring makhluk hidup. Nah, misalkan ini sudah diajarkan, nah tinggal diklik gini ya, ini sedang diajarkan gitu kan. Gitu, misal ini juga sedang diajarkan, nah ini gitu ya. Nah, itu nanti dia bisa diatur Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini kan keseluruhan kelas. Nah, sekarang kita misalkan ganti ini ya, kita duplikat. Nah, ada duplikat kan. Nah, duplikat namanya ini untuk kelas RPL aja. Misalkan untuk kelas RPL 1 aja gitu. Ya, tipenya tetap tabel gitu. Kita klik, dia akan berubah jadi RPL 1. Kita duplikat lagi. Nah, ini kita misalkan untuk 10 tab 1 gitu misal. Nah, kita tinggal klik, nah, tab 1 ya. Nah, ini untuk keseluruhan, jadi ini kita bisa ganti nanti namanya. Rename, jadi semua kelas misal. Nah, ini bisa. Nah, ketika dia ke RPL, kita lihat sama aja. Nah, tapi kita kan benernya pengen RPL doang. Maka kita bisa terapkan yang namanya filter. Filternya berdasarkan kelas. Jadi ini adalah kelas RPL 2 saja misalnya. Oh, RPL 1 ya itu ya. Oke, nanti saya ganti. Nah, RPL 2.
Ini kita ganti ya namanya ya, RPL 2. Nah, ini udah nih. Jadi nanti kita bisa ngecek tiap kelas. Oh, pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, ini sudah belum. Nah, ini TAB. Kita ke filter. Filter, lalu pilih kelas, lalu pilih TAB 1. Nah, udah. Maka ini ya, hanya akan ada kelas. Makanya di sini kelas TAB 1 pertemuan 3-nya belum. Jadi kita bisa ngelihat di sini gitu ya. Nah, walaupun kita ngisinya mah di semua kelas nggak apa-apa. Kita isi saja gitu. Nah, kita isi saja semua. Nah, gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Sehingga ini kan jadi memudahkan gitu. Memudahkan kita. Misalkan diberi catatan ini ya. Misalkan siswa ketuntasan siswa ini misal aja ya. Jangan ketuntasan siswa deh, misalkan pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, gitu. Apa-apa kayak gini juga. Ya, bisa diperlebar, disesuaikan aja. Misalkan ini ada 4 orang gitu ya. Orang yang belum memahami materi misal. Nggak apa-apa. Nah, ini tuh nanti catatannya itu copy misalnya sama ya. Nah, ini nanti dia akan terbawa juga di sini. Akan terbawa di sini, lihat ya, RPL 1 kita geser ya. Nah, maka catatannya juga akan ada. Jadi kita nanti akan mengisi di sini saja di yang semua kelas gitu ya. Itu udah mengisi semua kelas. Nah, tapi nanti kalau mau ngelihat per kelasnya bisa dilihat di sini. Nah, misalkan kita mau tambahkan juga nih, di sini ada tambahan lagi, misalnya jam. Boleh juga. Kita misalnya mau jam juga nih ya, jam tambah. Kita tambah jam di sini. Jam mengajar. Nah, sebenarnya dari pertemuannya udah ketahuan ya jam berapa dia ngajar itu kan. Kita udah tahu kan pertemuan, sorry. Dari jam ya, bukan pertemuan. Kok hilang. Jam mengajar. Gitu, kita tambah. Ingat tipenya nanti kita bisa pakai ini aja, select lagi nih. Tipenya select. Nah, kita tahu kan jam berapa sih dari 07.00. Kalau di SMA itu kan 5 gitu ya. Kalau di SMA itu kan 45 menit, nanti 07.45 sampai 08.30. Terus 08.30 sampai misalkan 09.15. Nah, gitu ya. Misalkan 09.15-nya istirahat 15 menit, nanti jam keempatnya ini berarti 10.15. Nah, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa nanti kita jam mengajar ini. Nah, ini kita ganti misalkan ini jam pagi. Ini jam segini gitu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini kemudian kan ini pertemuan kedua ya. Nah, itu pertemuan kedua RPL. Oke. Nah, termasuk ini icon juga bisa diganti nih icon di sini. Berarti kita cari jam. Oh, kok nggak ada? Apa ya? Bahasa Inggrisnya clock. Nah, itu kan ada kan. Misalkan ini, tepuk ini. Nah, itu dia ganti. Oke ya. Jadi ini icon-icon ya bisa diberikan note, misalkan ini note misalnya, ada nggak note? Nggak ada ya. Nah, misalnya ini aja deh, catatan gitu ya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, termasuk nanti jam-jam ini juga itu akan ada di kelas. Dia akan ada di kelas. Oh, kan ada kan? Nah, posisinya misalnya mau kita ganti deh yang jamnya itu
Yang ini kita taruh setelah tanggal misalnya. Nah, gitu. Kira ada ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, bagaimana cara kita membuat jurnal. Nah, jurnal ini nanti bisa kita bagikan kepada atasan misalkan mau ngecek jurnalnya dari Bapak Ibu. Jadi ini tinggal dikasih judul aja misalkan. Nah, jurnal mengajar gini. Nah, saya. Nanti gimana cara membagikannya? Tinggal klik share, lalu publish. Nah, nanti dipublish. Nah, ini alamat view site-nya ini yang kita nanti bisa bagikan. Nah, ini nih. Kita bisa klik ini copy site link. Nah, kita bagikan. Nanti orang itu hanya bisa ngeliat. Yang penting dia sudah punya akun Notion juga sih gitu ya. Tinggal di copy aja. Nah, ini misalkan view site-nya. Bedanya ini kalau di sini ya dia nggak ada menu yang di sebelah kiri itu. Ada. Nah, ya udah tuh bisa dilihat nanti. Oh, ini Pak Sofian udah sampai, ternyata udah sampai ini misalkan gitu ya. Seperti itu. Mau ditambahkan nama anak yang tidak masuk, bisa di sini. Nanti di sebelah catatan tambahkan anak yang tidak hadir gitu ya. Sangat bisa sekali. Jadi sekali lagi ini sangat, menurut saya sangat bagus ya. Simple, apalagi saya yang nggak suka dengan yang apa dokumen-dokumen sifatnya kayak apa ya, ada kertas gitu bawa-bawa tebel gitu. Kalau ini kan udah kita bahkan di HP pun bisa karena Notion ini eh bisa dibuka di web melalui HP dan ada aplikasinya. Tapi kalau di aplikasinya saya belum pernah nyoba ya. Saya bukanya selalu versi yang web. Jadi kalau dari HP ya lewat Chrome atau lewat tablet saya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini covernya juga kita bisa kasih nih. Kemarin kan udah tuh. Kita nah, ini kan change cover. Kemarin kan sudah tuh diajari tentang merubah cover. Nah, karena ini tentang IPAS ya boleh inilah. Nah, bisa di reposition juga kan. Nah, oke. Itu ya Bapak Ibu materi pada pertemuan kedua yaitu membuat jurnal mengajar. Jadi kita lebih enak, lebih digital, paperless gitu. Dan ini kalau atasan pengen tahu ya kita bisa bagikan saja gitu. Kita bagikan. Ini misalkan kita ubah dulu selesai. Nah, udah. Ini nanti di sini akan berubah. Oh, ada selesai kan? Di sini udah selesai. Nah, itu dia. Udah berubah. Ah, ini jamnya belum pindah sini. Gitu. Nanti kalau per kelas dia akan urut pertemuan 1, pertemuan 2. Jadi kita bisa ngecek. Oh, kemarin tuh tanggal 22 eh kok ciri makhluk hidup lagi ya ini. Coba kita lihat di sini. RPL pertemuan ketiga. Oh iya, harusnya berarti sudah bukan makhluk hidup ya. Udah masuk ke ini misalnya. Konsep materi sama ini misal. Nah, karena ini pertemuan ketiga kan, coba kita lihat. Nah, udah berubah tuh. Bisa berubah. Ini misalnya udah selesai. Nah, kalau dirubah di sini pun di sininya akan berubah. Nah, udah selesai kan tadi yang RPL 2. Sudah selesai. Tuh ini. Jadi ini adalah yang per kelasnya kita tahu, oh bab makhluk hidup, ini zat, sehingga kita bisa tahu juga kan, berarti ini yang bab makhluk hidup itu 2 pertemuan, nanti yang jam perubahan berapa gitu. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Ini juga jamnya sama ya. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan memberi pemahaman kepada Bapak Ibu semua bagaimana kita membuat sebuah jurnal. Sebenarnya pakai Excel pun bisa ya. Cuma saya senangnya kalau di sini ya kita ada warna-warni gitu, lebih warna-warni. Jadi lebih apa ya, kelihatannya tuh eye catching gitu. Jadi kayak bagus gitu ngelihatnya tuh. Kalau bagus jadi kitanya juga niatan untuk mengisinya kan ya pengen mengisinya tuh enak karena ngelihatnya bagus gitu.
Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa menambah sisi digitalisme dalam kita mengajar gitu. Ya, tidak perlu lagi tuh bawa jurnal kertas kayak gitu apa. Nah, kalau kertas itu kan suka hilang apa kita aduh di mana ya. Nah, tapi kalau ini mah selama ada jaringan internet gitu ya. Karena ini diaksesnya online, nah kita akan lebih mudah. Lebih mudah dalam apa? Dalam artian bahwa kita bisa membawa ini gitu ya di kelas melalui gadget kita. Bahkan untuk handphone pun bisa sekali lagi. Ya, jadi tidak harus menggunakan laptop gitu. Misalkan Bapak Ibu hanya bawa handphone tetap bisa mengisi jurnal mengajar ini. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu lihat sudah ada satu halaman tadi ya tentang jurnal mengajar. Tuh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.